Apakah Ustadz Adi Hidayat ini berbohong atas nama Nabi? Saya baca di NU Online ada tulisan yang panas. Ustadz Adi Hidayat berbohong atas nama Mbah Yai Hasyim Asy'ari. Beliau harus klarifikasi. Ini ucapan Ustadz Adi Hidayat bisa diterima dengan syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya baca di NU Online ada tulisan yang panas. Ustadz Adi Hidayat berbohong atas nama Mbah Yai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Hal ini dikaitkan dengan ketika membacakan kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah, kalau tidak salah ya, karya Syekh Hasyim Asy'ari ini. Di bagian ketika Syekh Hasyim Asy'ari menjelaskan tentang aliran-aliran yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa golongan-golongan itu? Nah, disinilah Ustadz Adi Hidayat langsung lompat kepada Syiah Rafidhah. Anda bisa cek videonya. Yang jelas, saya bertanggung jawab kalau saya dianggap berbohong dengan konten ini. Jadi fakta, Ustadz Adi Hidayat ketika membaca golongan-golongan yang menyimpang, langsung skip lompat kepada Syiah Rafidhah. Apa yang dilompati? Yang pertama, wa minhum, kata Mbah Hasyim Asy'ari ini, yang tidak dibaca oleh oleh ini. Man yattabi'una adalah orang-orang yang mengikuti ra'ya Muhammad Abduh, pendapat atau pikirannya Muhammad Abduh. Wa Rasyid Ridho, dan pikirannya Rasyid Ridho. Ini masih biasa. Wa ya'khuduna ay wa minhum may ya'khuduna, dan sebagian dari mereka yang mengambil bid'ata Muhammad ibni Abdul Wahhab An-Najdi. Jelas? Dan sebagian dari golongan-golongan yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang mengikuti atau mengambil bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Gampangnya Wahabi, ya. Atau yang diklaim Salafi. Jadi jelas Mbah Hasyim Asy'ari itu menuliskan bahwasanya bid'ah atau ajaran yang diperkenalkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab ini keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Poin. Lalu kenapa Ustadz Adi Hidayat ini tidak membaca bagian itu? Kenapa langsung lompat ke Syiah Rafidhah? Kalau ini dianggap berbohong atas nama Mbah Hasyim Asy'ari, saya pribadi tidak setuju. Jelas. Bahkan di konten saya pertama ketika saya bertanya apakah Ustadz Adi Hidayat ini berbohong atas nama Nabi, saya hanya bertanya. Saya jawab sekarang tidak. Setidaknya saya terima bahwasanya beliau mengatakan tidak menemukan, bukan tidak ada. Jadi Adi Hidayat mengatakan di ribuan kitab hadis nggak ketemu gitu, bukan tidak ada. Beda dengan ngomong tidak ada gitu. Artinya kalau ngomong tidak ada berarti semakna dengan Nabi tidak pernah menyabdakan itu. Kalau faktanya Nabi pernah menyabdakan berarti kan bohong atas nama Nabi. Tapi Adi Hidayat tidak ngomong tidak ada, cuma tidak ketemu. Sudah selesai ya. Tidak berbohong atas nama Nabi. Sekarang tentang berbohong atas nama Mbah Hasyim Asy'ari, saya bilang tidak. Kecuali kalau Ustadz Adi Hidayat ini mengatakan bahwa yang ditolak atau yang dianggap keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Mbah Hasyim Asy'ari hanyalah Syiah. Artinya menggunakan adatul hasyri. Kalimat yang menyatakan sesuatu itu spesifik, hanya. Adi Hidayat tidak bilang hanya. Ketika menyebut Syiah, ia tidak bilang hanya Syiah yang ditolak. Hanya menyekip saja, hanya tidak menyebut. Tidak menyebutkan bukan otomatis menganggap Mbah Hasyim Asy'ari setuju dengan Wahabi Salafi, bukan. Hanya tidak menyebut bahwa bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahhab ini ditolak oleh Mbah Hasyim. Tidak menyebutkan itu saja, tetapi langsung lompat kepada Syiah. Jadi bukan bohong, bukan. Ya toh? Ya saya fair, saya tidak mendiskreditkan siapapun. Tetapi dengan adanya fakta seperti itu, lelaku atau tingkah laku Ustadz Adi Hidayat menyekip ini, kita menjadi bertanya-tanya. Waqa'a bainana al-wahmu atau hadza yuhimuna. Ini membuat kita bertanya-tanya. Apa pertanyaannya? Apakah Wahabi ini ditolak atau tidak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu kan pertanyaannya. Ketika ada narasi-narasi dari seseorang, di mana dari narasi itu memicu ilham, memicu kita bertanya-tanya, di mana kita bertanya-tanya ini dipicu oleh tindak laku orang tersebut atas dasar kesengajaan, maka kita gunakan istilah mudallis. Apa itu mudallis?
orang yang menyembunyikan sesuatu atau menyamarkan sesuatu dengan tujuan agar orang memahami sesuatu ini tidak asli seperti yang fakta kenyataannya. Misalnya begini, kalau dalam hadis ya, ada satu orang namanya misalnya Muhammad, jangan Muhammad, misalnya Umar. Umar ini mengatakan Amir gitu. Satu hadis diriwayatkan dari Amir. Qala Umar an Amir gitu. Umar berkata dari Amir. Jadi ngomongnya dari Amir. Di situ tidak jelas apakah haddasani Amir, apakah Amir berbicara langsung dengan dia. Jadi perkataan an ini ihtimal. Apakah kamu mendengar langsung dari Amir ya Umar, atau kamu tidak mendengar langsung dari dia, tapi kamu mendengar dari jalur-jalur yang lain. Misalnya Umar mendengar dari Hamid, Hamid mendengar dari Somad, Somad mendengar dari Amir. Tapi Umar ya memang intinya ini berasal dari Amir, tetapi Umar membuang dua orang ini sehingga langsung lompat kepada dari Amir. Nah, itu ya, itu namanya mudallis, menyamarkan fakta. Faktanya kan dia tidak mendengar langsung gitu kan. Kenapa? Karena ada dua orang yang dibuang. Tetapi dengan membuang dua orang, ini seolah-olah terdengarnya langsung. Tindakan mengelabui seperti itu namanya tadlis. Apakah tadlis ini adalah bohong? Apakah orang yang melakukan itu adalah melakukan kebohongan? Nah, inilah ulama berbeda-beda pendapat. Ada 5 pendapat. Saya ambil yang paling tengah, yaitu pendapatnya Imam Syafi'i. Qala Syafi'i annal mudallisa laisa bikadzibin li anna tadlisa laisa kadziban. Jadi orang yang menyamar-nyamarkan sesuatu itu bukan pembohong, belum tentu. Maka kamu jangan heran kalau dalam diksi itu ada misalnya Abu Ishaq, huwa mudallisun walakinahu sikotun. Mudallis tapi sikoh, ya kan bingung kan? Ya karena mudallis ini bukan pendusta, bukan. Mudallis itu orang yang hanya menutupi saja, bukan berdusta. Beda. Kenapa Imam Syafi'i mengatakan mudallis bukan berdusta? Karena menyamarkan bukan dusta. Dusta itu ikhbaru ma yukhalifu al-waqi'. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan faktanya. Misalnya saya mendengarkan dari Somad, lalu bilang saya mendengarkan dari Mahmud. Kan faktanya tidak sama. Tapi kalau kamu tidak mengatakan mendengarkan dari Somad, tetapi hanya seolah-olah kamu mendengarkan dari Somad, artinya kamu kan tidak bilang apa-apa tentang ini. Hanya bilang dari Somad. Saya tidak bilang saya mendengar dari Somad. Dari Somad kan begitu saja. Perkara orang meyakini kamu mendengar dari Somad, kan dia saja yang meyakini. Kamu kan nggak bilang begitu. Makanya kata Imam Syafi'i ini tidak bohong namanya. Bukan bohong. Tadlis itu bukan bohong. Menyamarkan itu bukan bohong. Tetapi yang paling penting, wala naqbalu kalamahu, kita tidak boleh menerima ucapan orang yang melakukan hal semacam itu hatta yaqula akhbaroni au haddasani, kalau dalam hadis ya. Tapi kita tidak boleh terima ucapan orang semacam ini sampai dia mempertegas dia mendengar langsung atau tidak, kan gitu. Nah, kita ambil pendapat yang tengah, bukan pendusta. Orang yang menyamar-nyamarkan sesuatu walaupun memang tujuannya membuat orang salah paham, tapi tetap bukan bohong. Kenapa? Karena dia tidak mengatakan sesuatu, dia hanya menyembunyikan, kan beda. As-sakitu laisa kal mutakallimi. Kalau dia bukan ngomong namanya. Kamu mencuri ya? Memang dia yang mencuri bisa, tapi diam. Ya itu bukan bohong namanya. Tetapi dia menyamarkan antara ya atau tidak. Kecuali kalau dia jawab tidak, itu baru pembohong namanya. Kalau diam saja, ya bukan bohong. Bohong dan jujur ini sifat. Mausufnya adalah fakta sesuai dengan ucapan. Kalau ucapannya tidak ada, bagaimana kita mau mengukur? Jadi mausuf dari ucapan ini, mausuf dari bohong dan jujur ini adalah ucapan seseorang. Sesuai nggak dengan fakta? Kalau ucapannya tidak ada, bagaimana kita mau ukur sesuai atau tidak? Nah, tadlis itu tidak ada ucapan, bahasanya begitu. Makanya bahasanya kata Imam Syafi'i itu li'anna kalamahu yahtamil, karena ucapan orang mudallis ini multi tafsir. Bisa jadi dia mendengar, bisa jadi tidak. Makanya pertegas dulu, kamu mendengar atau tidak. Tapi jangan langsung kita tuduh bohong. Maka kalau saya anggap Ustadz Adi Hidayat melakukan tadlis atau melakukan penyamaran di sini, sehingga seolah-olah kita mendengar bahwa dalam kitabnya Mbah Hasyim Asy'ari, Wahabi tidak ditolak, yang ditolak adalah Syiah, maka ini ucapan Ustadz Adi Hidayat bisa diterima dengan syarat beliau harus pertegas. Apakah Mbah Hasyim Asy'ari menolak Wahabi atau bid'ahnya Muhammad bin Abdul Wahab atau tidak? Jadi begitu caranya. Kenapa? Karena kita menghukumi beliau sebagai mudallis dalam kasus ini. Apakah berarti mudallis itu pendusta? Bukan, sudah saya jelaskan. Apakah berarti ucapan yang lain harus tidak boleh diterima? Bukan. Dalam kasus ini saja. Bahkan sekelas Sufyan bin Uyainah juga dianggap oleh ulama melakukan tadlis dalam suatu hadis. Apakah berarti riwayat dari beliau ditolak? Tidak.
Beliau hanya pernah melakukan tadlis itu membuang 2 orang itu, sehingga seolah-olah beliau mendengar langsung, padahal tidak. Walaupun muasarah itu hidup bersama. Ya kan biasa, kita mungkin satu zaman, tapi kan belum tentu kita mendengar langsung dari orang itu. Mungkin dia pernah ngomong ke temannya, atau temannya pernah ngomong lagi ke temannya, baru ngomong ke kita. Tapi kita potong pas 2 orang jalur kita buang. Kalau ada orang seperti misalnya sengaja menghilangkan bagian-bagian gitu ya, sengaja menghilangkan bagian-bagian penolakan Mbah Hasyim Asy'ari kepada Wahabi tidak disebut, di skip, agar seolah-olah Mbah Hasyim Asy'ari ini menerima Wahabi, menerima pahaman Ibnu Taimiyah, menerima pemikiran-pemikiran Rasyidillah atau pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Seolah-olah seperti itu, walaupun tidak ngomong bahwa Mbah Hasyim ini menerima pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi itu. Walaupun tidak ngomong begitu, tapi dari sikap membuang ini, maka ada iham, ada kita berpikir jangan-jangan ini Mbah Hasyim ini menerima. Atau bahkan bisa jadi kita meyakini, oh kalau yang ditolak Syiah, berarti yang lain Syiah tidak ditolak. Berarti Wahabi ini masuk kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah efek dari tadlis yang dilakukan oleh Ustadz Adi Hidayat. Maka beliau harus klarifikasi bahwasanya yang saya baca itu hanya salah satu contoh. Ada yang lain, yaitu bid'atu Muhammad ibni Abdul Wahab An-Najdi. Nah, itu ya harus seperti itu ya. Saya ingin di tengah sebisa mungkin berbicara atas apa yang saya pahami. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.